Jadi, ada masalah dan lagi-lagi karena DEI. Jadi, ada masalah yang terjadi. Dan tentu saja, seperti biasa, terjadinya di Twitter, di mana orang-orang mempermasalahkan film Sonic 3. Dikarenakan film Sonic 3 tidak bisa masuk nominasi Oscar. Dan hal itu gara-gara DEI. Seperti yang dikatakan tweet berikut, Oscar mengatakan bahwa Sonic 3 tidak boleh atau tidak memenuhi syarat untuk menjadi nominate untuk Best Picture di Oscar. Jadi, ayo kita bahas lebih lanjut permasalahan ini. Yang pasti, tentunya hal ini membuat orang-orang marah. Ya pastilah di mana sebuah franchise besar seperti Sonic dengan banyak fansnya dan juga penyuka film tersebut akan marah kalau film yang disukai mereka, ya bisa dibilang juga film yang dianggap sukses, dianggap tidak layak untuk menjadi nominate di Oscar. Jadi, salah siapa di sini? Dan kenapa gue bilang ini salah DEI? Jadi hal ini menjadi salah DEI karena seperti biasa, DEI bakal membuat sesuatu yang egois dan membuat orang-orang marah, yaitu seperti peraturan representation dan inclusion standard dari Oscar yang dianggap orang-orang, ya jujur juga termasuk gue, sangat tidak masuk akal menurut gue. Dimana sebuah film yang ingin masuk kategori Oscar harus memenuhi standar representation dan inclusion. Dan contoh standarnya seperti berikut. Kriteria bagian A, ya pilih salah satunya katanya. Yaitu yang pertama A1, setidaknya satu aktor utama atau aktor pendukung signifikan yang diajukan untuk pertimbangan Oscar berasal dari kelompok ras atau etnis yang kurang terwakili di negara atau wilayah produksi tertentu. Maksudnya ini apa loh? Terus A2, setidaknya 30% dari semua aktor yang diajukan untuk pertimbangan Oscar berasal dari setidaknya 2 kelompok yang kurang terwakili yang mungkin termasuk ya di bawah sini. Contoh yang tidak terwakili katanya. Alur cerita atau tema narasi utama film ini berpusat pada kelompok yang kurang terwakili. Bayangkan. Dan banyak lagi kriterianya, seperti yang kriteria B, kriteria C, dan kriteria D. Maksud gue, apa maksudnya ini loh? Harus pilih salah satunya. Dan kalau nggak dipilih, nggak akan diterima oleh Oscar sebagai nominatnya. Dan hal ini membuat gue, sadar kenapa orang-orang marah. Dimana penilaian sebuah produk film harus dibatasi karena sebuah agenda yang dipaksakan tentunya. Dan tidak memberi kebebasan terhadap pembuat film untuk membuat mahakarya mereka sendiri. Dan mereka dipaksakan untuk membuat checklist seperti ini, seperti harus ada ini, harus ada itu. Maksud gue, apa maksudnya untuk aturan so-called diversity rule apa ini? Maksud gue, kalau peraturannya begitu bukanlah Star Wars Acolyte yang disrespect kepada fansnya, yang mengecewakan, yang gagal, yang sampai season 2-nya nggak ada, berkesempatan lebih besar untuk menang daripada Sonic 3. Bayangkan, Sonic 3 ini adalah franchise yang sangat respect kepada fansnya dan sangat disukai fansnya. Bahkan awal-awal saat masalah yang ini langsung diganti loh oleh produsernya. Dan hal itu gue yakini untuk menghargai fans-fansnya daripada ya Star Wars Acolyte yang ya lo tonton aja sendiri kalau tahan. Terus ya hal itu pastilah membuat orang marah kalau sesuatu yang tidak berhubungan dengan kualitas sebuah film malah menjadi syarat untuk mendapatkan sebuah penghargaan. Maksud gue, kalau sebuah produk yang dianggap harus sebuah produk mahakarya, masa harus tidak bebas? Ya hal ini menurut gue berpikir sepertinya lebih baik nama Oscar diganti saja menjadi DEI Award. Karena dengan peraturan ini, ya bukankah berarti 100% semua yang ada di kategori Oscar semuanya akan menjadi film-film DEI? Gak sekalian aja diganti jadi DEI Award, Ya kalau begitu sudah di sini videonya akan saya tutup. Bagaimana menurut lo tentang hal ini? Apakah menurut lo aturan DEI ini masuk akal atau enggak? Ya kalau menurut lo masuk akal, ya kasih tahu gue apa alasannya masuk akal. Terus ya jangan lupa subscribe atau like atau komen atau ya. Tambahan, saat gue riset ulang, gue mendapatkan info terbaru tentang kemungkinan alasan lainnya
kegagalan Sonic 3 di mana berkata, film-film tersebut harus diputar di bioskop komersial setidaknya 1 atau 6 wilayah metropolitan AS, Los Angeles, dan lain-lain lah. Antara 1 Januari sampai 31 Desember 2024 dan menyelesaikan pemutaran minimal 7 hari berturut-turut di tempat yang sama. Film-film tersebut harus memiliki durasi putaran lebih dari 40 menit. Hal itu ya bisa menjadi tambahan walaupun maksud gue tetap aneh juga peraturannya. Tapi walaupun ada tambahan ini tidak mengubah banyak hal maksud gue. Sebutan tadi di mana Oscar juga tidak memperjelas alasan utama di antara dua hal ini. Dan alasan diversity itu masih menurut gue alasan yang agak aneh dan gak masuk akal. Untuk menjadi hal yang harus lu lakukan untuk menjadi film yang mendapatkan penghargaan. Jadi ya begitu aja tambahannya untuk memperjelas bahwa gue tahu nggak usah di spam di komen. Ya gue tahu ya